Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darwa'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa yang telah dijanjikan dan disediakan surga atas mereka. Di antaranya adalah orang yang gemar berinfak, yang suka berinfak atau bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, orang yang gemar bersedekah atau berinfak, yakni mengeluarkan hartanya atau mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah, ampunan Allah, ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisarra'i wad darra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Sehingga tidak ada satu kondisi, satu keadaan yang dapat menghalangi, melalaikan atau memalingkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan taat. Di antaranya adalah berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 9, wa ma yuqqa nufsasa nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terbebas dirinya dari sifat bakhil, dari sifat kikir, pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses di dalam hidupnya, berhasil di dalam hidupnya, beruntung di dalam hidupnya, dan orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu an, mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, termasuk golongan para sahabat yang hidup dalam kekurangan. Tetap Rasulullah perintahkan untuk berinfak. Dalam hadis yang sahih dari Imam Baihaqi, anfiqa ya Bilal,
Berinfaklah wahai Bilal. Wala tahsya, jangan kamu takut jil arsil iklalan. Jangan kamu takut harta kamu akan dipersedikit, akan berkurang oleh zat yang memiliki ars, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul 'abdu mali mali. Kata Rasulullah, ada seorang hamba yang berkata, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi salasun. Sungguhnya seseorang terhadap hartanya hanya memiliki 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, ma'akala fa'abna aw labsa fa'abla. Yang pertama kata Rasulullah, harta itu akan habis. Dia berikan makanan atau minuman atau pakaian yang semuanya tidak menjadi miliknya. Makanan, pakaian menjadi kotoran, pakaian dan kendaraan dan lain sebagainya, kebutuhan hidupnya di dunia ini pun akan usang pada waktunya, tidak lagi menjadi miliknya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, awa'ata fa'aqna. Yang kedua, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, dan itulah yang akan tetap menjadi miliknya hingga yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, wa ma siwa dzalika huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Selain dari keduanya, ia tinggalkan. Dia mencarinya sepanjang hidupnya, dia kumpulkan, kemudian dia tinggalkan. Menjadi harta warisnya, menjadi hak ahli warisnya, dan juga tidak menjadi miliknya. Lalu apa yang tetap menjadi miliknya? Yang dia sedekahkan, yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang akan tetap menjadi miliknya sampai hari kiamat. Maka langkah bodohnya dan meruginya ketika seorang dikaruniakan padanya harta, rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencarinya dengan seluruh tenaga dan pikiran waktunya, halal didapatkan. Akan tetapi tidak ada satu sen pun atau 1 rupiah pun yang dia infakkan, yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bodoh, jahil, dan merugi hidupnya di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keutamaan disyariatkannya berinfak atau bersedekah. Di antaranya kata Rasulullah, hadis yang sahih dengan Imam Bukhari, ittaqun nar walau bisyikin tamroh. Kata Rasulullah, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya separuh dari kurma. Ini keutamaan berinfak dalam kondisi tertentu, walaupun hanya separuh kurma, dapat menjaga dirinya dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain kata Rasulullah, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah hutima lahu bihadal jannah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia ingin mencari ridhonya Allah, surganya Allah, kemudian dia meninggal dunia, Rasulullah jamin dakhalal jannah. Pasti orang ini masuk surga. Pasti orang ini masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan keutamaan berinfak, bahwa di yaumil mahsyar, dibangkitnya manusia nanti di yaumil qiyamah, dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang pada waktu itu matahari 1 mil dari kepalanya, kurang lebih 1,5 kilo matahari dari kepalanya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Di antaranya adalah orang yang berinfak, kemudian dia menyembunyikan atau merahasiakan infaknya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Seorang yang berinfak kata Rasulullah, kemudian dia rahasiakan infaknya, sedekahnya, sehingga kata Rasulullah tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Maka dibolehkan, disyariatkan seorang berinfak sekalipun orang tua tidak tahu, sekalipun istrinya tidak tahu, sekalipun anaknya tidak tahu, yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan keutamaan berinfak dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ketika meninggal aku tidak ada. Ayan fauha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Lalu ya Rasulullah, seandainya aku berinfak bersedekah atas nama ibuku yang telah meninggal dunia itu, apakah bermanfaat ya Rasulullah? Qala na'am. Iya kata Rasulullah, sangat bermanfaat untuk ibumu yang telah meninggal dunia. Inilah dalil yang menunjukkan sedekah itu sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, apalagi kedua orang tua. Jangan masih hidup bahil, sudah meninggal tetap bahil si anak. Ini anak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Tidak cukup hanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu dia berinfak bersedekah untuk atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Karena dia sadar bahwa adanya dia di dunia ini Allah jadikan sebab kedua orang tuanya. Yang diperintahkan kita untuk berterima kasih, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah banyak jasanya terhadap kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dawau mardakum bisadaqah." Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta seseorang yang disedekahkan. Tidak akan pernah berkurang. Rasulullah menjamin harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus menggantinya. Baik di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 19, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Kata para ulama, fid dunya wal akhirah. Baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berinfak atau bersedekah tentu akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak. Tentu saja dengan penuh keikhlasan dan dari harta yang halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
melarang agar seorang yang beriman yang sudah bersedekah atau berinfak dengan sempurna itu untuk membatalkan sedekahnya, pahala sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membatalkan pahala sedekahnya, menghapus pahala sedekahnya, menghancurkan pahala sedekahnya. Sedekah atau infak yang telah sempurna itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memanggil orang beriman, maka perhatikanlah dengan baik. Pasanglah telingamu dan perhatikanlah dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan melarang pada hal-hal yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan sebab bil manni wal adha, kallazi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana orang yang berinfak agar dilihat oleh manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, jangan kau hapus, jangan kau hancurkan pahala sedekahmu. Dan ini larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah wajib agar seorang yang sudah berinfak bersedekah dengan sempurna tidak boleh membatalkan pahala sedekahnya dengan apa? Bil manni wal adha. Dijelaskan oleh ulama kita, oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud bil manni wal adha yang pertama adalah jangan kau merasa berjasa karena telah bersedekah, karena telah berinfak terhadap sesuatu, apakah terhadap masjid, jalanan, pesantren, sekolah, kepada seseorang dan lain sebagainya. Jangan kau merasa berjasa karena telah memberikan sesuatu, karena telah bersedekah atau berinfak. Apabila ada perasaanmu merasa berjasa karena telah mengeluarkan sebagian dari hartamu, sungguh engkau telah membatalkan pahala sedekahmu. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kedua adalah jangan kau sebut-sebut, jangan kau ungkit-ungkit sedekahmu, infakmu di hadapan orang lain, sehingga penerima sedekah hancur harga dirinya, jatuh kehormatannya, martabatnya, dan seterusnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan ini adalah dosa besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanjuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia, kata Rasulullah, yang nanti di yaumil qiyamah tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan, yakni tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, akan tetapi bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapa mereka? Al-mannanu bima a'ta. Orang yang bersedekah kemudian dia menyebut sedekahnya, kemudian dia merasa berjasa dan seterusnya terhadap sedekahnya, infak yang dikeluarkan. Diancam oleh Rasulullah dengan azab yang pedih nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan memberikan kemudahan di dalam memahami agama yang mulia ini, meyakininya serta mengamalkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain
tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.